Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas bagaimana sih caranya mencari tahu error yang terjadi di aplikasi Android kita yang dibuat dengan Android Studio. Secara umum, error yang bisa kita temui ada dua jenis. Yang pertama dinamakan compile time error, dan yang satu lagi dinamakan runtime error. Compile time error terjadi saat kita ingin menjalankan aplikasi. Misalnya, saat aplikasi ini di-run, compiler akan memberikan informasi ada kode yang keliru. Jadi compile time error itu biasanya akan terjadi ketika kita salah menuliskan sintaks-sintaks Java atau Kotlin. Contohnya kalau kita di sini belum ada titik koma, maka saat akan di-run, maka build output-nya di sini akan menampilkan daftar file yang mengalami error. Nah, di sini ada file mainActivity.java, dia punya satu error. Titik koma expected di sini. Ini bisa kita klik langsung 2 kali, maka kursor kita akan dibawa menuju ke bagian yang error. Atau kita juga bisa membaca informasi keterangan lebih lanjut di bagian sebelah kanan. Di sini dia bilang error titik koma expected, atau seharusnya ada titik koma di sini. Nah, ini bisa kita klik juga link yang berwarna biru. Karena Android Studio ini cukup canggih teman-teman, terkadang kita nggak perlu sampai merun aplikasinya, dia bisa langsung tahu kalau ada error di file yang sedang kita edit. Contohnya di sini. Nah, ada underscore merah ya, di sini ada merah-merahnya. Maka kalau kita tambahkan titik koma, merah-merahnya akan hilang. Sehingga Android Studio dia langsung bisa mendeteksi, oh ini kodenya ada yang salah tulis. Sehingga dia langsung memberikan warning, bahkan sebelum kita merun aplikasinya. Contoh sekali lagi, kalau kita memanggil method, tapi tidak mengirimkan parameter yang diminta, maka akan muncul kembali underscore berwarna merah. Atau di sebelah kiri muncul lampu berwarna merah. Di sini menandakan kalau ada error. Kita juga bisa lihat dari nama filenya di sini, oh ini ada underscore warna merah. Berarti di file ini ada yang error. Kemudian, nah di sini di masing-masing nama foldernya itu juga ada underscore-nya. Jadi dia menandakan bahwa di dalam folder ini ada ada folder bernama crash. Nah, di dalam folder crash ada file bernama mainActivity yang ada errornya. Seperti itu. Di sebelah kanan, ini kalau teman-teman lihat nih ada baris-baris gini ya. Ini ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya abu-abu, dan ada yang warnanya merah. Nah, yang warnanya merah ini itu menunjukkan baris di mana terdapat error. Ini bisa kita klik. Nah, kalau kita klik akan langsung dibawa menuju baris yang ada errornya. Kalau file ini terdiri dari ratusan bahkan ribuan baris, ini akan sangat membantu untuk mempercepat pencarian di baris mana ada errornya. Jadi cukup cari baris garis yang ada berwarna merah, klik, dan errornya akan berada di tengah layar. Nah, cara lainnya juga ada dengan menggunakan keyboard. Misalnya, barisnya sudah cukup banyak, kode di sini, kita ingin mencari baris yang error. Dengan menggunakan keyboard, tombol yang bisa kita pakai adalah F2. Jadi kalau kita tekan F2, kita akan langsung dibawa menuju ke baris error berikutnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jenis error yang berikutnya yaitu runtime error. Nah, jenis yang runtime error ini yang agak lebih sulit untuk dicari. Karena dia hanya terjadi ketika aplikasinya sudah jalan dan pada kondisi tertentu.
Misalnya pada contoh di sini, aplikasinya bisa di-compile, bisa di-run sampai muncul di emulator atau di perangkat Android-nya. Tapi, kalau kita klik tombol button, baru dia crash. Karena di sini kita melakukan pembagian dengan 0. Nah, di bahasa pemrograman manapun, kita biasanya akan mendapatkan error ketika melakukan pembagian dengan 0. Pembagian dengan 0 ini hanya akan terjadi ketika button ini diklik. Jika button ini tidak diklik, maka tidak akan ada error yang terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan runtime error lebih sulit untuk dicari dibandingkan compile time error. Meskipun sulit untuk dicari tahu, tapi kita bisa melacak apa sumber error yang menyebabkan aplikasi kita crash. Nah, kita bisa memanfaatkan di sini ada menu loket di bagian bawah. Jika kita klik akan muncul yang seperti ini. Oke, banyak tulisannya di sini, tidak apa-apa. Kita buka lagi aplikasinya. Kemudian perhatikan di kolom paling kiri ini adalah nama emulator atau perangkat yang kita pakai untuk menjalankan aplikasi. Dan di kolom yang kedua ini adalah ID, application ID dari aplikasi yang kita buat. Ya, di sini namanya. Dan saat ini sedang berjalan di emulator. Oke, sekarang di sebelah kanan ini adalah level log yang ingin kita tampilkan. Kalau verbose berarti semua jenis pesan log akan ditampilkan di jendela loket ini. Jadi supaya kita mendapatkan hanya pesan errornya saja, ganti ke error. Kembali lagi ke aplikasi kita, klik tombol buttonnya. Nah, maka sekarang kita bisa dengan jelas melihat error yang terjadi. Nah, di sini ada informasi tanggalnya berapa, lalu ada ID aplikasi kita. Nah, jadi ini bisa kita cari ya. Misalnya kita langsung tuliskan di sini com.example.crash. Maka kalau ada banyak log, misalnya dari aplikasi lain, bisa kita filter dengan menggunakan application ID. Terjadi fatal exception. Nah, di sini ada Android runtime ya, yang menandakan kalau terjadi runtime error. Fatal exception, prosesnya ID-nya ini. Kemudian error yang terjadi adalah arithmetic exception, divide by zero. Berarti kalau kita melakukan pembagian 0, inilah yang akan muncul, yaitu arithmetic exception. Kemudian di sebelah kanannya, kemudian di bagian bawahnya ini bisa kita lihat ada sesuatu yang berwarna biru. Sesuatu yang berwarna biru ini bisa kita klik. Ini nama filenya, .2 baris yang menyebabkan dia crash. Ya, seperti ini. Kalau kita klik, perhatikan kalau kursornya langsung ada di baris nomor 23. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.